Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama berkumpul di dalam ibadah yang kita lakukan bersama di tengah keluarga kita masing-masing. Dan saat ini sekaligus menjadi persiapan bagi kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Dan marilah ibadah keluarga kita dan juga persiapan perjamuan kudus ini kita mulai dengan kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW pada kesempatan kali ini kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat, Kidung Pasamuan Jawi maksud saya, nomor 32, bait 1 dan bait yang ketiga, Suawi Sami Muji Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, bahwa pada kesempatan kali ini kami sudah bisa bersama-sama berkumpul
untuk mengadakan ibadah keluarga, juga kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Berkatilah ya Bapa di dalam persiapan kami malam pada kesempatan kali ini, supaya apapun yang kami lakukan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, juga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian ya Bapa, seluruh doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan kali ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari Filipi pasalnya yang keempat. Kita baca ayat 10 sampai dengan ayat 15. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 15 akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang denganku selain daripada kamu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pandemi yang melanda di seluruh dunia ini, bukan hanya di negara kita, tetapi di seluruh dunia ini, kemudian membangkitkan banyak kepedulian orang terhadap orang yang lainnya. Kepedulian antar sesama manusia. Kepedulian ini macam-macam sekali wujudnya. Banyak sekali orang-orang yang berupaya dengan keras pada akhirnya bisa membantu yang lain. Baik mungkin itu dari aparat keamanan, dari tenaga medis dengan kepeduliannya, menolong orang-orang yang terkena atau terjangkit virus, kemudian memberikan edukasi dan pendidikan kepada banyak orang supaya jangan sampai kemudian juga terjangkit dengan virus ini. Atau juga ada kepedulian masyarakat, baik itu kepada tenaga medis ataupun kepada aparat, kepada relawan yang sudah berusaha dengan keras untuk menyelesaikan pandemi ini. Intinya, di tengah segala kesulitan, di tengah segala kesusahan yang kita alami baik bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia ini, inilah kemudian membangkitkan rasa peduli kita antar sesama manusia, yang selama ini mungkin kepedulian itu berkurang karena kesibukan kita masing-masing sebagai manusia. Aktivitas kita, rutinitas kita, itu kemudian membuat kita menjadi lemah dalam hal kepedulian terhadap yang lain. Dan disinilah juga di dalam bacaan kita pada kesempatan kali ini juga nampak jelas bagaimana wujud kepedulian jemaat di Filipi waktu itu kepada Rasul Paulus, yang kita tahu bersama kondisi Rasul Paulus ketika dia mewartakan Injil. Bukan suatu hal yang mudah dihadapi oleh Rasul Paulus, banyak kesulitan, banyak tantangan yang harus dia alami karena dia memberitakan Injil Tuhan ini. Tetapi disinilah menariknya adalah jemaat Filipi, dia menunjukkan perubahan yang luar biasa. Kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-15 tadi, Rasul Paulus mengatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengkabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Berarti mohon maaf, pada awal mula Rasul Paulus memulai
pelayanan, mengkabarkan Injil, justru jemaat Filipi inilah yang paling perhitungan. Justru jemaat Filipi ini yang seolah-olah dalam tanda kutip tidak peduli terhadap upaya Rasul Paulus, bagaimana usaha Rasul Paulus untuk mengabarkan Injil, mewartakan damai sejahtera bagi banyak orang. Jadi pada awalnya justru jemaat inilah yang kurang memiliki rasa kepedulian terhadap Rasul Paulus ataupun secara luas terhadap usaha pengkabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Namun di sini kemudian di dalam perikop kita menjadi nampak jelas bagaimana kemudian jemaat Filipi menunjukkan perubahan yang sungguh luar biasa. Jemaat Filipi berubah dari yang semula tidak peduli, kemudian imannya ternyata bertumbuh, bahkan berbuah pada akhirnya menunjukkan kepeduliannya terhadap Rasul Paulus yang sedang mengalami penderitaan, mengalami banyak tantangan karena pengkabaran Injil ini. Maka dari itu Rasul Paulus tadi juga mengatakan bukan karena besar pemberiannya, karena Rasul Paulus juga tadi mengatakan dia sudah biasa dalam susah, dia juga sudah pernah merasakan dalam hal senang, dia pernah merasakan kenyang, tetapi juga dia bisa mencukupkan dirinya di dalam kekurangannya. Tetapi yang sangat berharga bagi Rasul Paulus ini adalah perubahan dari yang semula tidak peduli menjadi peduli terhadap upaya pengkabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan pelayanannya. Nah, inilah wujud pertumbuhan iman yang nampak dari kepedulian yang ditunjukkan oleh jemaat di Filipi waktu itu. Jadi sekali lagi, bukan berapa besar pemberian jemaat di Filipi yang menjadi kebahagiaan Rasul Paulus, tetapi wujud kepeduliannya, wujud pertumbuhan iman yang dialami oleh jemaat di Filipi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masuk di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kita tahu perjalanan kehidupan kita semua di dalam membangun persekutuan di GKJW tidak selalu berjalan dengan baik. Selalu ada tantangan, selalu ada pergumulan yang ada. Tetapi mari kita meneladani apa yang dilakukan jemaat di Filipi. Selalu ada pertumbuhan, selalu ada perkembangan, yang mana di jemaat di Filipi ditunjukkan pertumbuhan dan perkembangan itu dalam hal kepedulian terhadap yang lain, khususnya pada waktu itu terhadap Rasul Paulus. Dan mari kita juga saat ini merenungkan keberadaan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita sebagai bagian dari tubuh Kristus di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Mari kita juga menumbuh kembangkan persekutuan kita, menunjukkan buah-buah dari persekutuan kita. Saya harap kita juga bersama-sama meneladani Filipi, karena memang saat ini yang dibutuhkan dunia itu adalah kepedulian akan yang lain. Nah, mari kita juga bersama-sama mendukung itu, apalagi di dalam program pembangunan jangka panjang GKJW juga punya tema besar, yaitu mandiri dan menjadi berkat. Nah, inilah mari juga kita hayati di dalam kehidupan kita, bahwa mandiri dan menjadi berkat itu salah satu wujud kita bertumbuh secara iman dan juga menunjukkan kepedulian kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kepedulian kita terhadap yang lain. Karena ini sangat penting. Maka dari itu di momen perjamuan kudus pembangunan GKJW ini, mari kita sadari, mari kita hayati, kita masuk di dalam perjamuan kudus ini, maka dari itu ditandai dengan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur itu wujud kepedulian Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan tidak peduli kepada kita, maka Tuhan akan membiarkan kita tinggal di dalam dosa, jatuh di dalam dosa, dan pada akhirnya kita akan menerima hukuman maut yang kekal atau binasa selama-lamanya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita seperti itu. Tuhan menunjukkan kepeduliannya yang sangat luar biasa kepada kita dengan mengorbankan dirinya, yang kita hayati dengan simbol roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus yang sudah dikorbankan bagi kita. Kalau Tuhan sudah sebegitu pedulinya terhadap kita, maka marilah kita juga menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama yang lain. Kita saling membantu dengan yang lain. Bujono atau perjamuan kudus pembangunan GKJW ini
Harapannya nanti juga semakin meningkatkan rasa empati peduli kita terhadap orang lain. Karena saat-saat inilah saat-saat penting, saat-saat yang baik untuk kita mewujudkan kepedulian kita terhadap yang lain. Karena banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan dari yang lain. Mari perjamuan kudus nanti kita hayati bersama-sama. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus yang bisa membawa berkat, menyalurkan berkat bagi banyak orang melalui kepedulian kita, juga kehidupan berpelayanan kita di Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya di Jemaat Mojosari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk di dalam persiapan kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Dan sebelum kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, ada dasar firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 11. Kita baca ayat 23 sampai 32. Akan saya bacakan sini sebagai dasar di dalam kita mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 yang demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 53, bait 1 dan baitnya yang kedua. Hey
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara jemaat semua untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi untuk menyiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Mari kita bersama-sama berdoa secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama-sama, kami undang Bapak Ibu untuk bisa menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan di dalam mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bersedia mengikuti perjamuan kudus pembangunan GKJW dengan sebuah penghayatan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang harus mewartakan cinta kasih Tuhan melalui kepedulian kita terhadap sesama? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah bersedia? Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus kiranya melayakkan kita semua untuk masuk di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 452, bait 1 dan bait yang kedua, Tekating Manah Kawulo. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat, yang nanti di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa pada kesempatan kali ini
kami sudah bisa bersama-sama masuk di dalam ibadah persiapan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan yang menyempurnakan persiapan yang sudah kami lakukan, sehingga kami benar-benar bisa layak di hadapan Tuhan untuk menerima pelayanan perjamuan kudus yang akan kami rasakan bersama-sama. Ya Bapa, kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin di dalam keadaan sakit, atau saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai memberkati. Tuhan berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berikan jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Juga kami mohon Tuhan sertai kehidupan kami semua sebagai manusia, di dalam kami menjalani aktivitas keseharian kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, juga untuk anak-anak kami semua. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, juga memberkati. Juga untuk gereja Tuhan, dimanapun berada, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini, kami mohon Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati seluruh kegiatan pelayanan kami, khususnya perjamuan kudus pembangunan GKJW yang akan kami lakukan di tanggal 2 Agustus di Induk dan 9 Agustus di Pandan, ataupun yang akan dilakukan di rumah-rumah warga secara online. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati dan juga memberikan kelancaran. Ya Bapa, kami serahkan pula bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon berkat juga penyertaan Tuhan, supaya bangsa kami ini tetap bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, meskipun ada tantangan pergumulan yang harus kami hadapi bersama-sama. Ya Bapa, kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan berkati persembahan ini, sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapa, kami akhiri ibadah kami pada kesempatan kali ini. Kami percayakan hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian seluruh doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 428, baitnya yang pertama saja, Bingao Sisao Gusti Kulo Puji. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.